Oke, Tommy Nesa Project kembali lagi saat ini dengan salah satu narasumber yang dapat dikatakan wanita tangguh dari Minahasa. Panutan dari dia lah. Perasaan setiap kali mau perkenalan narasumber tertawa dan Tapi karena orang pembahasan hari ini akan berbicara tentang hal-hal spesifik. Hal-hal untuk kemajuan orang negara, tukar pikiran lah. Ya, tukar. Maka orang undang dengan hormat Senior. Orang senior ini. sama yang kita bilang tadi. Seorang wanita tangguh dari Minahasa. Kak Yohan. Yang boleh orang bilang kader partai PSI Kang. Partai Gajah. Partai Gajah. Nah, mungkin langsung saja Kak langsung ganti gambar dari mawar ke gajah kan Kak? Kan Kak yang bilang dong. Guys, kita kira Edgar bilang ya mungkin langsung saja, maksudnya langsung kayak Kak tertarik PSI dan bukan basket. Karena enggak begini. Partai Gajah kan kita bilang PSI. Oke. Partai Gajah. Langsung saja Kiapa dari mawar ke gajah. Belum Riki Basalam kita besok tanyakan. Enggak perlu salam karena orang-orang so tahu. Kalau viewer so tahu Kak Iwan ini siapa. Iya. Pertanyaan pertama berarti kenapa dari Mawar Ke gajah. dan di Gajah? Rebranding sih sebenarnya simple. Oh iya. Rebranding dengan visi untuk lebih besar lagi. Okay. Kalau mau tahu DP detail lihat kunjungi Masuk. Jo Medsos ada lah pasti nganamu. Kita kira kalau mau tahu DP detail mesti masuk dulu. Enggak kan? Oke. Enggak sih, Mar kalau mau masuk juga enggak apa-apa. Oh ya. Oke. Atau sana semua masuk. Boleh. Oke. Tinggal habis Nanti ini ya orang KTA bercerita. nanti. KTA nanti, orang bicara Kak, KTA nanti. so berapa lama Kak terjun di dunia politik? Masih baru, masih newbie. Boleh berapa lama? 2022. So 3 tahunan lah. 3 tahun. Kak tertarik. 3-4 tahun. Memang tertarik atau karena ada tawaran atau melihat peluang kan DP alasan. Kalau tertarik pasti lah. Kalau nggak tertarik ya mungkin masih di dalam. Oke. Cuma tawaran juga ada. Itu tawaran. Tapi kalau tawaran sebenarnya selama sering mendapatkan tawaran dari partai yang lain. Oke. Malah di umur 20-an itu malah kita lebih banyak mendapatkan tawaran. Masuk ini, masuk merah, kuning, hijau. Oke. Karena banyak teman-teman kan tuh so duluan terjun di situ. Cuma kalau di PSI ketika mendapatkan tawaran di partai ini yang kita pilih di 2019 yang kita rasa wow ada ya partai Toto muncul yang lain daripada yang lain. Kita jadi punya pilihan untuk mau coblos yang selama ini tuh kita selalu bingung karena partai yang buat kita waktu itu partai yang sebelum PSI itu tidak terkecuali so terkontaminasi. Oke. Ya. Itu idealismenya kita. Idealisme sendiri. Ketika mendapatkan tawaran otomatis kan langsung menarik. Jadi saya tertarik. Kebetulan yang menawarkan kita masuk jadi pengurus partai politik itu orang-orang yang bukan siapa-siapa, kita teman-teman sendiri. Itulah yang bikin kita jadi lebih tertarik. Karena di mana masuk politik, jadi pengurus partai tingkat kabupaten, kok ngana bukan siapa-siapa, bukan klan atau terah politikus, bukan orang yang DP doi buang-buang atau DP mak deng pak pedoi buang-buang, bukan apa ya? Anak dari tokoh agama atau tokoh agama itu sendiri tiba-tiba dapat tawaran itu cuma dengan modal jual mimpi. Jual mimpi. Iya, jual mimpi. Jual balamu dang. Torang kasih di mana lah ada partai begini. Kong kalau torangnya datang baku tulung mau urus nih kepengurusan partai, ini partai terancam punah. Terancam nggak bisa lolos di pertandingan selanjutnya 2024. Jadi 2022 itu kita masuk pada saat persiapan Verfak. Persiapan Verfak itu mungkin kalau partai politik kalau cuma lia itu biasa kalau so pileg, pilpres, pilkada. Baru ini partai politik ini. Tetapi kan DP prosesnya enggak begitu. DP proses so jauh dari sebelum itu.
Dan tidak banyak yang tahu proses untuk partai pemilu bisa sah menjadi peserta pemilu bagaimana. Tidak gampang, DP birokrasi, DP prosedur berlapis-lapis. Itu motivasi awal yang bikin kita masuk di partai politik. Cuma untuk menghidupkan kembali roda organisasi PSI Minahasa. Yang ternyata di dalam kita banyak belajar. Politik praktis itu ternyata seperti ini. Kan sama yang Kak bilang tadi, sempat Kak bilang bahwa ternyata Kak dari usia 20-an sudah mendapat tawaran dari berbagai banyak partai politik sebelumnya. Teman-teman sih sebenarnya. Teman-teman. Karena mungkin ya orang tahu lah Kak cara berpikir, Kak dan juga tukang berprotes. Nah, kemampuan intelektual yang orang juga tahu dan sadari. Nah, kenapa Kak terbesit kok memang PSI tapi jalan secara lebih spesifik dong? Ya karena itu tertarik dengan idealisme partai ya, ideologi partai pertama kali dan ketika ada tawaran gayung bersambut ya. Oke, why not kita bantu. Satu kali lihat ini PSI bagaimana sih sebenarnya. Satu kali belajar politik praktis itu bagaimana sebenarnya. Nah, Kak, mungkin kita mau tanya sebelum jauh lebih orang mau bahas. Lebih malam ini. Iya, lebih malam toh. Di KP pandangan sendiri dong, politik itu apa sih dan seberapa penting politik ini harus orang generasi muda harus paham tentang politik. Kalau DP definisi cari jo sendiri ya. Jadi pakai tapi ini jo ya. Iya, secara definisi kan banyak arti kan. Dia kalau mau bilang penting jelas penting. Semua orang kegiatan bermasyarakat itu ndak ada yang tidak berhubungan dengan politik. Pengambilan keputusan, kebijakan itu semua bersumber dari kegiatan politik. Kegiatan politik itu dilaksanakan oleh partai politik. Di Tongpe Negara, mau pilih presiden, mau pilih gubernur, mau pilih bupati, wali kota, anggota dewan, itu semua pakai partai politik. Yang itu kan berarti sebenarnya ini wadah yang legal. Berarti politik itu harusnya sifatnya positif. Kan? Iya, aslinya kan positif. Tujuannya katu memang. Coba cari di AI apa pengertian politik. Nggak mungkin negatif. Nggak mungkin negatif. Nggak mungkin negatif berarti orang kehidupan sehari-hari itu dipengaruhi oleh politik. Pengambilan kebijakan, tongpe gubernur sapa, tongpe bupati sapa, tongpe dewan sapa, sampai 17+8 terjadi. Ya itu kan dipengaruhi oleh kegiatan politik. Betul. Jadi kalau orang ndak mau tahu atau apatis atau golput jo atau apapun itu jangan protes. Nanti kalau hasil yang nampak itu ya begitu. Jadi pesan-pesan dan sedikit for teman-teman yang melek terhadap yang kurang paham tentang politik dan menganggap bodoh lah. Malas mau pilih apa segala macam. Itu contoh. Daripada for apa kok masuk politik? Iya, betul. Iya kan? Ujung-ujung keluar doi. Orang banyak doi anak juga mau jadi. For apa masuk politik? Itu fakta itu. Iya, fakta itu. Itu nanti tong bahas habis ini kok. Iya kan? Seru itu kayaknya. Tuh. Maksudnya kita mau tanya pandangan tentang itu lagi tapi sebelum masuk sini. Ada kan yang jawab, lebih baik kita cari cuan. Cari doi. Dorang nggak sadar, dorang cari cuan di negara ini tetap dipengaruhi oleh kegiatan politik. Contoh pajak. Kebijakan, kalau pajak regulasi, ngana mau baking siup, ngana mau baking, semua itu tetap ujung-ujungnya praktek itu. Kegiatan politik yang menentukan itu perda lah, kepres lah, undang-undang apapun itu. Iya betul. Jadi mau tutup mata, nggak bisa, orang nggak bisa lari dari itu. Jadi anak muda memang mesti paham politik. Paham lah, nggak harus bergabung. Kalau punya potensi, kenapa nggak bergabung? Tapi minimal paham, mengedukasi diri tentang politik-politik yang bukan konten politik. Kalau orang sebelum orang masuk lebih dalam, dan kita penasaran Kak, pandangan kan Kak terjun langsung di dunia politik. Kalau sama dengan orang pengamat lah dari luar lah. Kalau Kak sebagai orang politik melihat anak muda Tondano ini perhatian euforia tentang ini politik atau ketertarikan
apakah memang rendah? Karena kan kita kok sering kali baca cerita kalau di yang off cam tuh orang bahas tentang hal-hal seperti itu. Apakah ini anak muda menurut Kak pandangan yang memang orang dari dalam sekali dan ini. Ini anak muda apakah memang kurang tertarik politik dan DP penyebab apa kira-kira? Asumsi lah, Iya, asumsi asumsi. pribadi. Ini Menurut Kak, cerita menurut- ini juga ya. Karena tidak ada survei kan tuh, orang Iya, nggak tahu. betul. Cerita pengalaman Jo, pada saat orang menjaring anggota parpol, kan proses verifikasi orang harus mencari anggota orang-orang yang bersedia didaftarkan menjadi anggota partai politik ataupun pengurus. Itu ketika orang turun ke masyarakat menawarkan itu, jadi apa dusu dengan sosapu, begitu dah. Oh, iya. Ada yang DP anak so tertarik, DP mama bilang, "Nggak usah nggak, for apa nggak bermain tuh barang tuh dia." Oh. Iya, politik dianggap barang ya dari mama ya. Iya. Iya. Jadi secara tidak Jadi- langsung lah ada pengaruh dari orang tua juga kan. Iya. Nggak bisa disalahkan karena bisa. kan Iya. wajah dari politik itu sendiri di saat ini apalagi di torang so identik dengan kebusukan. Meskipun pengertian sebenarnya ya nggak begitu. Iya. Iya, betul. Kan oknum yang so jadi masif ya so demikian no. Jadi ketertarikan sebenarnya ada ketika orang berjual mimpi kemarin itu banyak yang tertarik loh. Oke. Tapi masalahnya banyak yang tertarik itu enggak banyak yang akhirnya terjaring. Kalaupun tertarik ya cuma sekedar tertarik. Tertarik tapi tidak mengikuti. Oke. Itu sebenarnya bersambung nanti. Lucunya orang nih setengah mati mau melakukan pendidikan politik, mengedukasi atau mengajak orang untuk terjun di politik. Tapi habis itu ujung-ujungnya orang protes kenapa hasil dari kegiatan politik dalam hal ini eksekutif legislatif itu selalu tidak memuaskan. Yang mana nih mau belajar, yang mana salah pilih, nggak ada apa nggak ada salah pilih. 5 tahun habis. Repeat order itu. Jadi begitu. Pemilihan terakhir PSI enggak dapat kursi Kang di Minahasa enggak? Kang. Enggak dapat kursi. Itu seru dia cerita. Iya. Boleh spill sedikit no kan? Ya, mesti. Karena kadang-kadang kan kalau orang dengar ada yang dia bilang begini. Kita kok suara sebenarnya 10.000. Mar kok dong dapat curi, kita tinggal 5.000 jadi kita enggak duduk. Contoh dong begitu. Oh. Kita dulu pun waktu dengar itu kita pikir belakang memang kok cuma 5.000 nggak suara kan mau sel bilang 10.000. Tetapi kita lihat dengan mata kepala sendiri di proses legal bahwa kita kasih contoh satu. Ini bukan dalam rangka membela diri. Kenapa PSI tidak dapat kursi? Yang memang masih partai kecil di Minahasa. Nggak memungkiri bahwa ini partai masih sementara bertumbuh. Tetapi kemarin itu hasil yang didapatkan PSI itu harusnya tidak demikian. Karena kita peserta pleno kabupaten, peserta ini dari partai politik. Jadi kita tahu, kita ikut TP pleno. Iya. Nah. Kita pertemuan pertama kan di Iya. pleno atau orang. Iya. Kita masih jadi lembaga Lembaga independen, penyelenggara. Orang peserta pemilu. Peserta pemilu. Kita nggak taruh kira sih dia. Kong Pokoknya kerucu toh. nggak di belakang tuh biasa kok sekali ngomongin. kasihan tuh orang saya ada buah dang. Orang kan jadi dapat kursi tuh di Iyo. muka dengan Orang cookies pimpinan no, dos. orang pimpinan. Oke. Aturan yang beli tuh cookies dos. Oke. Yang saya Tondano Barat enak loh dari cookies dos. Anyway. Ya, oke. Jadi bagaimana tadi lanjut? Jadi lanjut. Ada satu, kita sudah usah sebut karena semua jadi polemik kalau DP ini. Ada satu TPS, di dalam TPS itu ada kita Wasek, Wakil Sekretaris DPD Kabupaten Minahasa. Di kampung itu, di TPS itu. Dia yakin dan percaya dia dapat pilih itu. Oke. PSI. Dia nggak tahu yang lain termasuk DP keluarga kan tuh dia nggak tahu dah ada pilihan itu kan bebas toh. Begitu pleno kecamatan, dia dapat tugas di TPS tersebut. bukan di kecamatan. kecamatan. Oh di kecamatan. Oke. Oh pas pleno Kang. Pleno kecamatan kan presentasi tuh, maksudnya pleno KPPS, Iya. pleno PPS di kecamatan. Pas pleno di DPTPS, PSI hasil itu 0. Kemana nih suara ini? Oh, Iya. pakai meja dia. Buka kotak. Tahu sendiri toh prosedur untuk buka kotak nggak gampang. Untuk membuktikan bahwa ini layak untuk orang buktikan buka kotak itu, wah ribet itu kalau di pleno. Dia berhasil backing itu pleno buka kotak, pleno kecamatan. Dan ketika buka kotak, bener ada 3 di dalam.
DP suara. 3 suara. Ada 3 suara PSI yang di itu 0. Oh. Itu satu, itu contoh pertama. Contoh kedua, sengketa di Dapil 5. Atau sudah usah bilang DP sengketa, intinya partai A dengan partai B bersengketa memperebutkan kursi terakhir. Oke. Mengajukan ke MK. Jadi soklar pemilu, soklar bacoblos. So ada hasil pleno. Dari situ kan dorang ajukan ke MK. Dorang ajukan ke MK, bukti-bukti kan dibawa ke atas. Akhirnya di MK menyetujui gugatan partai A ke partai B untuk buka kotak beberapa TPS. Pas buka kotak beberapa TPS itu, yang paling lucu apa? Yang kembali adalah suara PSI 100 lebih. Wah. Dari dua contoh itu, kita nggak tahu yang lain. Bayangkan betapa masifnya itu. Nggak usah lah tuh 100 lebih. 3 Jo. Kali 1.140, 70 tahun yang lalu. Mereka kalau misalnya TPS. kalau misalnya sama dengan ada temuan-temuan rupa itu, apakah ada konsekuensi hukum? Itu menarik namanya pertanyaan. Karena kan sama dengan itu tuh buka kotak terbukti ada 3. Mar bisa saja kan ada pembelaan misalnya orang ini Human error, ya. human error. Kalau konsekuensi Kalau itu hukum, Mar ini kita bertanya nggak ada pidana sih. Nggak mengerti. Nggak ada pidana sih. Cuma yang kita bilang menarik itu kita mau singgung masalah, mumpung ada bapak mantan penyelenggara. Mantan. Ayo, enggak, maksudnya ini kan edukasi. Ini edukasi. Betul. Karena pelanggaran pemilu hanya bisa disebut pidana itu kalau masuk tahapan kampanye, benar? Betul. Setuju ya? Setuju. Di luar tahapan kampanye, apakah mulai dari pendaftaran partai politik sampai sebelum tahapan kampanye, itu enggak bisa digugat secara pidana. Betul. Perdata. Perdata. Oke. Dan DP runtut mekanisme itu ya kalau sama dengan orang waktu itu Bawaslu kan sebagai penyelenggara. DP mekanisme dari bertingkat, berjenjang. Itu yang ya ada DP sedikit keribetan lah untuk. Nah, itu dia yang kita bilang menarik. Kenapa? Karena itu pengalaman juga. Ini jadi cerita. Jadi bukan dapi cari tahu di ChatGPT. Jadi pelanggaran pemilu itu kan masif biasanya. Tapi kenapa orang udah lia-lia di muka mata ini, money politik di muka, berbagai amplop di muka TPS, itu rahasia umum itu. Jadolah. Kenapa tidak ada tindakan? Karena tidak ada pelaporan. Pertama, tidak ada pelaporan. Kedua, kalaupun ada pelaporan, dia balik lagi berjenjang. Betul toh, DP lapisan kala-kala berlapis, kala-kala tenggo ratusan. DP pembuktian. Ya, dia bisa sampai di Gakumdunya Bawaslu itu lama. Bawaslu itu di Minahasa ada di Tondano, di ibu kota kabupaten. Sedangkan Minahasa ada 25 kecamatan. Bayangkan kalau itu terjadi di mana lagi, Tombariri Timur, so dekat Nado sana. Jadi di Senduk sana, bayangkan semua Piminsel orang ini. Kalase ya. Buha. Atau di Bukit Tinggi, nggak tahu jauh teh mar DP akses itu. Terjadi di sana, kita pernah tanya Pak Bawaslu, negara tidak menjamin itu. Jadi siapa yang mau suka balapor kalau itu jadi tanggung jawab pelapor? Ngana masyarakat, ngana mau suka lapor. Mar mesti ngana sendiri tuh. Yang ke sana. Ya, kita pernah memfasilitasi sebagai partai politik, kita memfasilitasi karena kader partai yang protes. Orang pebaliho udah pasang orang da serubu, sesimpel itu dang. Ya kita ikuti DP proses. Akhirnya ujung-ujung yang keluar biaya siapa? Dan negara tidak menjamin itu. Jadi bagaimana orang mau balapor, mau jadi whistleblower kalau ngapain ngana? Sedangkan ngana cilaka di jalan, amit-amit, malas ngana pergi berurusan di sana. Sebutit. Iya. Soalnya di Gakumdu Bawaslu itu DPIC selain Bawaslu tim hukum ada dari kepolisian juga. Benar lah. Karena masuk pidana kalau apa nama kampanye. Masa kampanye. Jadi itu pertanyaan ini seru karena meskipun orang melihat kecurangan politik, kecurangan yang terjadi di itu TPS atau di wilayah kelurahan tersebut. Dimanapun itu. Nah, kalau di lembaga penyelenggara sendiri kayak Bawaslu, bisa bikin apa-apa. Boleh ada DP mekanisme pelaporan itu lewat PKD.
Ya. PKD-nya dulu tuh, baru lapor ke Panwascamnya. Ya, pokoknya ke Bawaslu dulu kok sama dia. Iya, Panwascam akan lapor ke Bawaslu kabupatennya. Tetap nanti sampai di kabupaten kan pemanggilan saksi BAP. Iya, itu Benar toh? prosedurnya. Iya. Betul. Ujung-ujung kan tetap biaya dan lain-lain. Dan betul. itu tidak difasilitasi negara meskipun undang-undang menjamin hak orang untuk melapor. Oke. Masa apa tuh mau sewa pengacara atau cuma mau lapor akan tadi lihat tuh tante itu udah terima doi. Dong mau tanya akang sama dengan BAP baru mana DP bukti. Ada DP bukti. Ujung-ujung no. Iya, Ngapain Pak. ada mau Belum lagi kalau sebale Pak dorang laporan asal-asal kan. Jadi lanjut Sedikit apa? repot kok Kang. Kita kok Repot. ingin tahu sih tentang tuh begitu. Yo, Oke, Kak. oke. Siap. Thank you Kak. Thank you, Kak. Iya. Nah, mungkin yang kita mau tanya, Kak, selaku kader partai, seperti apa sih kriteria yang tepat untuk menjadi seorang kader partai, Dang? Apakah ada indikator khusus dari partai atau memang karena keminatan sendiri orang masuk? Karena orang tahu kan banyak sekat-sekat. Kalau kita setahu kita, Dang, ketika kita mau suka bergabung di partai, kayak agak susah, Dang, mungkin, Dang. Agak susah mau bergabung, Dang. Sebenarnya partai politik itu kan wadah untuk ideologi-ideologi berbangsa yang sebenarnya contoh nggak ada cocok-cocokan. Jadi sebenarnya kalau nggak mau masuk partai politik, mau masuk partai politik, nggak mesti tahu dulu dong DP ideologi apa, yang dia perjuangkan apa, cocok nggak dengan apa. Kalau cocok, kalau PSI gampang kita mau jawab, kalau yang lain kan tuh nggak bisa. PSI. Kalau PSI ya login, tong istilah login, daftar online bisa. Ke pengurus daerah setempat bisa orang daftar akang sebagai anggota, ya keluar KTA itu kan sekedar anggota. Kalau sudah jadi anggota ya anak bisa jadi pengurus atau jadi apapun itu Dang, mau jadi caleg juga Ya, pakai untuk KTA. menjadi pengurus partai ya khususnya PSI lah, karena Kak mesti kredibel nggak, mesti berkapabilitas nggak, harus sebenarnya diukur dari mana dia kira-kira, Kak? sebenarnya harus, tapi kenyataannya banyak sih yang enggak. Ya kan reformasi partai politik, betul toh? Makanya kan kita setuju dengan itu. Sebelum keluar itu kita sudah pernah bahas dan kita udah bahas dengan Onis tuh masalah yang sebenarnya harus disalahkan itu partai politik. Pada waktu terjadi peristiwa yang tidak mengenakan akhir Agustus kemarin sampai awal September. Karena hasil-hasil di DPR RI itu dari mana semua? DP pabrik siapa? Partai politik. PAW siapa? Pekerjaan nanti ujung-ujungnya partai politik. Yang digoreng cuma Sahroni dan teman-temannya. Dorang kembali lagi dari mana? Kader partai politik. Yang sementara menjadi wakil rakyat. Jadi kan sebenarnya orang balik ke partai politik. Kalau nggak bilang harus kredibel ya harus. Di mana-mana ya harus yang begitu. Bagaimana mau kalau nggak kredibel mau kerja bagaimana? Nah, sama dengan tuh kasus itu tuh. Kalau misalnya dorang mencalonkan diri dari partai A. Oke, ini kita cuma meminta pandangan dari Kak sebagai kader. Sempat singgung Saroni tadi tuh. Oke, Saroni dari partai Nasdem. Berarti secara tidak langsung, secara filterisasi partai, dia sudah tersaing dari terbaik dari yang terbaik dan dipilih oleh rakyat. Nah, tolong lihat sendiri kan DP hasil seperti ini, dan DP statement yang menurut Kak dan sebagai kader partai, apa sih tindakan konkret yang partai harus backing, Dang, untuk kader-kader yang seperti itu, Dang, yang sudah melakukan kesalahan lah atau apa, Dang? Kalau partai lain kan tuh kita nggak bisa wakili ya. Kalau dari PSI sendiri lah, komitmen dari PSI sendiri. Kalau di PSI itu yang haram hukumnya adalah korupsi. Yang paling haram hukumnya itu adalah korupsi. So pernah terbukti anggota Dewan DKI periode 2019 kalau nggak salah di PAW cuma karena transparansi pelaporan reses kalau nggak salah, kalau kita nggak salah ya, yang tidak dianggap tidak transparan dan tanda tanya, Dang. Dipertanyakan, Dang. Nah, cuma masalah LPJ reses tahu ya, yang sebenarnya menurut BPK itu hanya TGR. Masih balik, Dang. Ya kan belum enggak harus
itu dipermasalahkan sampai pidana korupsi itu bisa diselesaikan sampai di TGR, kasih pulang. Saya balik. Mengaku salah, kasih pulang. Begitu toh. Tapi partai mengambil tindakan ekstrim waktu itu. Pecat. Nah, itu berhubungan dengan masalah PAW yang enggak banyak orang tahu. Tapi kita senang kemarin banyak konten yang bahas itu. Masalah kenapa Dorang Sahroni itu sampai detik ini setahu kita belum di PAW itu. So proses PAW tapi belum toki. Jadi Dorang masih sah berstatus anggota Dewan RI. Masih. Ya, statusnya. karena PAW itu kan selain Dorang maju di partai, Dorang juga bisa duduk karena suara masyarakat. Suara masyarakat itu yang nggak bisa diganggu gugat sembarangan partai boleh mokat. Oh iya toh. Nah, balik di kasus yang itu mungkin karena ada kesalahan dan DP anggota dewan kalah di banding dan segala macam, itu berhasil dipecat dan digantikan oleh orang lain. Ini anggota dewan yang cuma gara-gara itu anggota dewan PSI yang cuma gara-gara tidak transparan dalam hal pelaporan LPJ, mungkin beberapa kali jadi temuan, dipecat. Gara-gara itu tegas partai memecat itu. Nah, Dan kalau bicara itu Kak, sorry tak Bapak potong ya. Di pemilu kemarin itu ada salah satu kader dari partai A lah misalnya. Suaranya 6 besar di DPR RI. Beliau terpilih dan rakyat pilih. Kayaknya tahu soal siapa nggak maksud. Oke. Kita nggak mau sebut nama karena jadi ketua partai lain tuh dia sekarang. Nah, yang bukan, lain. Dia salah satu figur muda juga, dokter. Terus terlalu spesifik lagi, nggak mau sebut, masuk spesifik. Nanti iya. Tahu. Lanjut. Dia di DP daerah pemenangan kok di wilayah, iya toh? Ibu kota? Nggak, ibu kotanya orang? Dengan di daerah laut. Oke. Kong terbukti melakukan money politik. Terbukti melakukan money politik, sonai sampai di MK. Terbukti melakukan money politik. Terus DP nomor 2 yang duduk sekarang di DPR RI. Yang berewo? Iya. Yang gatal. Itu bagaimana kalau menurut Kak sendiri melihat itu? Sedangkan dia kan dipilih rakyat, terbukti berarti lembaga pemilu dan menindaklanjuti itu problematika itu problem yang terjadi dan partai bisa memutuskan saat itu juga. Bagaimana kalau Kak melihat itu kan partai kan mengajukan ini berarti permintaan pengajuan PAW atau itu kan belum sampai PAW, itu belum dilantik. Lebih soe pidana itu kan masuk lebih soe. Kalau yang satu kan itu kan berarti dari situ contoh kasus itu kasus korupsi dong. Maksudnya berhubungan dengan korupsi, money politik dan itu kan berarti secara undang-undang itu suara rakyat itu tidak bisa ini kan dia melanggar yang ini dulu, yang esensial dulu. Oke, betul. Kalau kasusnya yang jadi berpindah partai, tahu enggak nih? Pak Ketua Partai Gelora, founder Partai Gelora dulunya PKS. Sekarang pada waktu dia dipecat, dia tidak bisa di PAW karena itu internal partai. Dia tidak melakukan kesalahan apa-apa secara undang-undang, dia tidak melanggar undang-undang, dia tidak melakukan tindak pidana, tidak melakukan korupsi. Partai mengajukan PAW enggak bisa, kan? Jadi dia sudah di partai situ, kan salah satu syarat untuk bisa di PAW itu dipecat. Keanggotaan dicabut, dihapus. Terus melakukan kesalahan. Nah, beliau kan kesalahannya internal. Tidak merugikan masyarakat sebenarnya secara DP ini merugikan partai mungkin iya. Terjadi perpecahan, beliau jadi membentuk partai baru. Masih dalam posisi udah duduk di anggota dewan dari partai lama dan partai lama enggak bisa bikin PAW pada dia sampai selesai periode. Jadi itu PAWP seluk-beluk. Ini DP unik. Kita salah satu pengagum juga dan PSI waktu PSI awal-awal terbentuk. DP pertanyaan dari tadi ini. Lanjut. Memang tak ada simpang mau jawab nanti di sini. Sebenarnya ulang-ulang. Jadi
Kita sih kayaknya di episode ini jadi moderator justru kan. Kita sih dari tadi coba begini, kaget ada temu pakai meja ini. Oh jangan. Karena ada meja. Jadi kita salah satu ketertarikan dari kita terhadap PSI di DPAD ART itu yang kita tahu pertama itu untuk dorang kader, untuk kadernya Pengurus bahkan. pengurus itu tidak terafiliasi dengan Partai lain. Tidak pernah terafiliasi dengan partai lain. Partai lain. Nah, kalau fakta sekarang kan kita lihat ketua Mesti nang tuh gorengan sesitu gua. ketua PSI saja sulut. Kan sebelumnya dari pengurus partai sebelah toh. Ya, Melki Pangemanan. Yang sulut sekarang. Iya kalau Melki kok tak dari ini, ya betul. Yang sekarang ya Bu Tatong dari Nasdem. Sebelumnya dari PAN. Itu sejak kapan DP peralihan ADRT itu atau perubahan ADRT atau kenapa dan sampai kalaupun dia berubah kenapa sampai berubah? Setelah 2019 itu dievaluasi. Jadi so lama, bukan baru sekarang. Jadi di awal itu PSI itu mengekang sendiri dorang kalau anak di partai ngana akan mencari anggota, pengurus, simpatisan, kader sebanyak-banyaknya. Itu kan salah satu tujuan untuk membesarkan partai. Karena, kan 2019 karena zaman kuliah itu PSI itu kan lagi DP 5 orang di 2000. Hot sekali. 17, 18 lagi panas sekali sebagai anak muda tertarik sekali. Sama. Ini keren. Sama. Karena orang sempat ada diskusi di kampus tuh. Kita login sama. Kayaknya PSI tuh. Kayak PSI. Ternyata Tompe Junior yang masuk PSI. Iya, yang siapa? Glory. Manayang. Oh, Angel ya. Angel Manayang. Nah itu orang tertarik kok Kak. Cuma di 2019 kan DP pergejolakan itu antar internal PSI sendiri itu kan. Seksi ya muncul PSI ini. Iya. Sama, kita juga tertarik di awal dari situ. Seksi kan DP dasar ideologi lah, keren dong. Cuma pergejolakan itu sama yang Kak bilang dari 2019 kita cuma lihat di situ kok bahwa ada kan tuh partai, ada tuh kader yang masuk yang berpindah. Iya dari partai sebelah, nggak tapaki kok DP istilah pindah ke PSI dan atau konflik pindah, atau ada masalah pindah. Ya. Nah itu bagi PSI sendiri, kenapa sampai dirubah? Padahal itu so bagus toh, ya itulah. So bagus menurut pandangan orang-orang idealis, termasuk kita kan tuh. Pada saat itu. Okay. Cuma ketika muncul itu pengekangan. Satu, orang membatasi. Kedua, sebenarnya orang secara tidak sadar melanggar hak asasi manusia, melanggar kebebasan orang berpartai politik. Secara undang-undang itu bukan hal yang ilegal, itu legal. Itu hak masing-masing warga negara ya. Betul. Kemudian ada orang-orang potensial yang sebelumnya ada di partai A yang dia harapkan ideologinya sama, mau suka berjuang di situ, pada kenyataannya bentrok di dalam. Jadi dia masih mempertahankan DP idealisme. Nah, kalau dia keluar, dia akan memilih partai yang lain yang sesuai dengan DP idealisme. Jadi kemarin itu ketika dia di sini, dia kok memang dapatnya PSI sekali, dia ada di partai apa begitu. Begitu dia lihat ada PSI muncul, kalau dia mau bergabung kan waktu itu nggak boleh. Meskipun dia sebenarnya mau bergabung karena ideologi, tapi karena dia mantan partai sebelah kan nggak boleh. Itu kan berarti orang menutup pintu, menutup potensi. Atau gara-gara dia kong udah rubah di ERT? Tunggu belum sampai situ, masih jauh. Ini kan contoh, baru berapa faktor itu? Dia itu baru contoh kan? Baru contoh. Kemudian ada satu lagi, harus berusia di bawah 40 tahun. Lebih diskriminasi itu. Secara kepemudaan itu hal yang bagus. Oh ya. Tetapi orang balik lagi, secara hak warga negara itu diskriminasi. Kenapa harus di bawah 40? Kalau kita waktu itu masuk kalau PSI, kita menganggap itu untuk energi. Ya. Iya toh. Tapi satu, membatasi dan diskriminasi juga. Membatasinya dalam artian orang mencari tanpa batas umur saja untuk pengurus susah. Bukan cuma susah, boleh mau berdarah-darah, orang mau cari, nggak usah jauh-jauh pengurus, anggota saja. Jadi dilemanya di situ. Kemudian itu dievaluasi, yang pernah terafiliasi dengan partai politik dan di bawah 40 tahun itu dihilangkan. Jadi orang membuka ruang bagi siapapun yang punya ideologi yang sama dan mau berjuang,
silahkan. Oke. Selama ndak korupsi, ndak KDRT, ndak poligami, kan begitu. Jadi itu DP jawaban. Jadi dasar, sebenarnya kalau buat kita, kalau orang masih tetap pakai itu, akan lebih susah mau jadi besar. Karena DP segmen jadi kecil toh. DP filter jadi 2 loh, filter besar itu under 40 dengan ndak terafiliasi. Okay. Kemudian kalau ndak terafiliasi dengan partai lain, orang harus akui ada orang-orang yang DP idealisme masih dijaga, so senior yang orang perlu dorang pemikiran, dorang kalau baru tok semua lah, DP tantangan lain tabrak-tabrak memang. 9 foundernya PS itu kan baru semua itu DP tabrak-tabrak. Dorang orang organisasi. Ada yang pernah terafiliasi mungkin kalau sedikit. Kalau nggak salah satu founders tuh udah pindah partai, Kang. Iya, makanya kita bilang terafiliasi kan founder tuh ini. Tetapi setelah itu kan dorang kasih turun DP itu sekarang balik ulang sih. Jadi kalau masalah apa namanya terafiliasi itu selama. So dari setelah pemilu 2019 itu dievaluasi. Jadi 2024 memang begitu. Oh. Bukan baru berubah akhir-akhir ini, enggak selama. Dievaluasi dari 2019. Okay. Nah, yang kita unik dengan PSI ini kok, Kak. Ini 9 founder ini kan kita tahu dengan pespak terjang yang sangat hebat dan kita bilang aktivis. Yes, kita kebanyakan. Iya, kebanyakan karena kita sempat sempat mengikuti di awal-awal PSI ini mulai mekar iya toh. Nah, kita sangat ini dari kita setelah fase kepemimpinan Ibu Grace Natali, PSI itu memilih ketua umum itu berlandaskan apa dong? Karena di situ ada pergantian ke Giring Ganesa, tuh. Ini menarik ini. Kalau mau bilang sepak terjang di dunia politiknya itu kurang, sedangkan founder-founder ini sebelum berpolitik aja dorang aktivis, dorang pengetahuan tentang politik itu menurut kita. Dia seorang musisi, ya toh. Kong tiba-tiba jadi ketua umum. Apa dang tolak ukur dari PSI sendiri dang untuk memimpin DP? Kok boleh dia jadi ketua umum ya? Ketua umum lah. Memilih apalagi ketua umum loh. Dari seorang Grace jadi seorang Giring. Iya, 2 hal yang kan Grace orang tahu lah dia seorang. Ya sampai sekarang masih konsisten. Konsisten. Kalau Grace kan itu dipilih, tahu nggak Grace dipilih jadi ketua umum pertama karena kenapa? Boleh saya spill? Dia pemegang 5 minoritas. Oh. Karena dia minoritas, dari 9 itu dia yang dipilih menjadi ketua umum pertama. Minoritas pertama Cina, Kristen, perempuan, pokoknya ada DP cantik dengan pokoknya ada 5. Mari intinya karena dia minoritas, dia dipilih menjadi ketua umum. Oke. Nah, begitu Giring, tanya ADART. Kalau udah baca ADART, orang harusnya sih 3 kali ini mengevaluasi ADART. Tapi yang masalah sebelum menjadi super terbuka sama yang sekarang, DP mekanisme pemilihan ketua umum itu memang otoritasnya Dewan Pembina. Secara ADART. Dewan Pembina. Yes. Oh. Kenapa demikian? Jadi itu ditunjuk. Jadi yang pimpinan daerah ini tidak bisa. Nggak ada kongres. Kongres pertama kali 2025. Jadi bisa disebutkan otoriter juga. Nah itu dia kita mau jelaskan. Itu dia kita mau jelaskan karena pada waktu itu dari yang kita tahu, dari yang kita dengar internal ya, bukan dari luar. Karena kan buktinya ini nggak tahu tuh ini. Yes, betul. Kenapa foundernya orang panggil beliau Big Bro? Ya bro dan sis kok kalau panggilannya. Foundernya orang panggil Big Bro, ketua Dewan Pembina Jeffrey Giovanni. Big Bro itu, Bang JG itu merasa pada waktu PSI baru berdiri tidak bisa menerapkan sistem demokrasi yang sangat terbuka. Kongres itu kan miniaturnya demokrasi. Betul ya? Betul. Sedangkan PSI ini masih kecil. Partai yang kecil baru berdiri menerapkan kongres. Kongres itu kalau dia miniaturnya demokrasi itu berarti DP biaya besar. Akan terjadi di dalam kemungkinan dan celah-celah money politik. Transaksional, bayar, mau calon pakai ini.
Kan itu yang ditakutkan. Ketika PSI belum dewasa secara partai, otoritasnya ada di foundernya. Yang udah backing tuh partai siapa selain 9 itu? Jeffrey Giovanni. Kalau ngana backing partai, ngana jadi Jeffrey Giovanni, ngana nggak akan membiarkan itu. Jadi itu apa eksklusivitas internal partai yang itu tertuang dalam ADART yang bukan udah comot-comot di mana-mana dan semua orang sebenarnya bisa membuka itu. ADART partai memang demikian. Nah, kalaupun eksklusivitas dari founder kan, dewan pembina lah. Kredibilitas dari seorang pemimpin itu kan harus diuji. Nah ini kita mau cerita Giring berarti dong. Iya. Ya. Beliau dulu habis itu ini. Iya. Bro Giring, Brotum, orang panggil dia Brotum dulu. Itu kenapa tuh akhirnya tetap dipilih? Buat kita masih meritokrasi. Karena kenapa? Ngana ndak kenal, ngana ndak sayang, ngana ndak tahu dia cara berpimpin di dalam. Kita udah rasa, tapi SK Giring tanda tangan. Dia itu capable, cuma di framing di luar tidak. Karena dia dulunya artis. Dia kan udah berjuang dulu di PSI. Bukan datang-datang sampai. Dia udah berjuang. Pada waktu dia masih artis. Sampai dia melepaskan DP keartisan. Bener nggak? Dia melepaskan DP waktu dia masih artis, dia terlibat secara tidak langsung dengan PSI. Dia terlibat di dalam, dia bukan salah satu founder, tetapi dia terlibat sejak awal. Dia terlibat sejak awal dan PSI butuh tokoh untuk diangkat. Itu salah satu strategi. Nah kan kalau tanya, partai apa itu, partai ini? Partai siapa partai itu? Orang akan tanya begitu. Itu refleks itu. Siapa partai? PSI bukan siapa partai. Mau bilang Jeffrey Giovanni, beliau Jeffrey sekarang, iya orang pun akan tanya siapa ini. Kalau orang politik mungkin bisa menjawab. Salah satu berarti founder Nasdem salah satu strategi marketing. Iya, mengenalkan marketing. Padahal orang pikir mungkin Bro Giring itu cuma boneka. Enggak, kita soalnya ada lihat sendiri bagaimana cara dia memimpin, bagaimana caranya dia turun, betapa humble-nya beliau. Ini orang kan enggak semua tahu. Betapa dia mengorbankan banyak hal dan betapa dia belajar banyak hal. Buat kita itu kredibel. Dan dia legowo memberikan DP itu. Dia so tahu dia ini boneka dalam tanda kutip. Dia harus ada untuk partai. DP kerja cupiki-cupiki, bajalan. Dan itu saja nggak mampu tuh mau dongkrak PSI. Bayangkan kan diikat dengan tuh filter-filter. Ya, karena itu susah mau besar. Secara dua kali kalah pemilu. Secara kapasitas dan untuk menjadi ketua umum partai, bersanding dengan ketua-ketua umum lain. Ini semua masuk ketua umum baru ini dia mau cumu. Lanjut jangan apa-apa. Lanjut ya. Nah, maksudnya gak kata DP nama kalau tak cumu clickbait. Iya kan? Nah, iya betul. Setahu kita sih beliau aman-aman saja. Siapa tahu dapat undang DP podcast. Boleh. Orang panelis toh. Panelis. Nah, sampai tadi kita bilang bersanding dengan ketua-ketua umum lain mengemban tugas sebagai ketua umum itu kan torang lah, maksudnya torang sebagai torang dari masa kuliah aja kan mengikuti lah politik Indonesia dong. Dengan kapabilitasnya dia dengan kemampuannya dia pada saat itu torang merasa kayak belum masih banyak lah sosok figur-figur di PSI yang lebih pantas kok, yang sangat kita sayangkan kan tuh pada saat itu. Kenapa harus dia? Ternyata ada jawaban. Karena kan yang terjadi kita di dalam terima. Kalau jawaban itu kita bisa terima. Karena yang terjadi di dalam kan tidak nampak di luar. Tetapi secara roda organisasi dia berhasil membuat PSI lolos. Jadi peserta pemilu 2024. Itu pencapaian loh dari yang dianggap tidak kredibel. Dia bisa. Nah, lompat setelah Bro Giring, masuk bocil. Bro Giring bawa ini PSI terangkat. Dia penamalnya sebenarnya orang mulai DP kredibilitas benar ya. Baru kader-kader yang udah di dalam PSI lebih bagus tuh, lebih banyak yang berpengalaman, yang potensial. Banyak masuk energi baru. Muncullah dengan segala privilege yang dia punya. Bro apa sekarang kalau jadi bilang DP sapaan? Mas Tum sekarang. Mas Ketum. Jadi Bro langsung Mas sekarang. Khusus dia sih masih boleh panggil Bro Tumar, biasa tuh panggil Mas Tum.
Ya. Tiba-tiba jadi mastum. Tiba-tiba kita mau tanya. Tiba-tiba jadi putra bungsunya Dari- Pak Jokowi. Iya, Mar sebenarnya ini kan so banyak dibahas kok tuh. Kenapa mesti Kenapa Mas Kaisang begitu Kaisang, dan kok. Bang? Kenapa mesti Mas Kaisang ini so banyak dibahas. Kayak Itu sebenarnya kenapa cuma kan tuh ada konflik sih dua orang. Soalnya Di Partai Biru anaknya mantan presiden menjadi cuma mungkin Iya. karena tidak dianggap bocil. Jadi pertama tidak dianggap bocil dengan DP proses, ada proses yang dia oke. ada proses dang. Ini kan karena DP tiba-tiba. Bapak P partai kan. Iya, ada proses dang. Beliau kan di Pilkada DKI Ya. dia mundur dulu dari DP jabatan militer. Berarti yang dipermasalahkan kan proses, benar Iya, ya? kalau menurut kita proses Nah, dang. Menurut iya. kita proses. Apa namanya? Instan dah, terlalu instan kayak lebih cepat dari bikin Indomie. Indomie berikut. Apa namanya? Jokowi itu bapak ideologis Menurut nya PSI. PSI. Bapak Oke. ideologisnya PSI. Jokowisme. Iya kan? Iya. Kalau nggak cari kan ada itu. Oke. Jokowi partai PSI partai Jokowi itu sampai sebelum Kongres masih itu DP ending. Masih, iya. Endingnya itu. Jadi ketika orang bingung kenapa orang dengan Jokowi ya karena dari awal ya Jokowi sentris. Ya, figur yang oke. didamba-dambakan Iya, lah. figur yang dirindukan untuk pimpin PSI itu sebenarnya Jokowi. Itu kan rahasia umum. Nggak ada yang mau cari kan ya sedemikian DP itu. Dan kenapa DP anak yang pegang? Sebenarnya kalau dibilang instan, yang tampak di media memang instan. Nggak ada yang bisa memungkiri itu dan mau menyangkal DP keinstanan. Tetapi proses yang terjadi sebelum itu tidak instan. Untuk kader di dalam, untuk internal, orang so tahu beliau so mau masuk proses baku buju. Itu so terjadi sejak dia kan jadi ketum itu 2023 akhir. Dari 2022 akhir dia so dijajaki untuk jadi ketum. Oh. Sampai ada tes ombak dan Depok itu, Depok 1 pakai mawar itu. Itu so awal 2023 itu. Bukan baru. Jadi so dari 2022 so dijajaki baku buju sama lah dengan partai-partai lain kalau mau baku buju orang potensial yang dorang rasa boleh mau gagal ini mau tarik di partai DP lumbung suara DP whatever itu dijajaki itu lama, dilakukan pendekatan dengan Kaisang itu lama, dengan Pro Kaisang itu lama. Akhirnya di 2023 itu mulai dapat lihat. Dan di 2023 itu torang namanya Kopdar. Torang enggak punya kongres, Kopdarnas, Kopi Darat Nasional. Itu ada sesuai ADRT, bahkan namanya sesuai ADRT. Itu berapa kali Kopdar itu cuma untuk membicarakan itu. Yang membicarakan itu siapa? Ketua-ketua DPW, ketua-ketua provinsi. Jadi itu bukan instan, itu digodok. Ada proses kan? Iya, itu digodok. Tapi internal kan enggak ini. Yang tampak di luar 2 hari pegang KTA langsung dapat Oke. itu. Nah, dari situ 2 kali Kopdar kalau kita enggak salah ingat itu dan orang sudah dikasih tahu, kita sudah tahu dari sejak itu. Malah banyak yang menunggu kapan itu terjadi karena momentum toh. Nama besar yang dia bawa soalnya. Siapa enggak suka? Sekarang tanya kalau partai lain dia mau suka di masuk. saat mau Bro terima Kaisang nggak orang? diusulkan itu tidak ada kader-kader Tidak potensial. ada penolakan. Tidak ada kader-kader potensial lainnya yang untuk digadangkan untuk ketum. Enggak, memang dadusu beliau Memang target berarti. target dong. Berarti Oke. boleh nggak kita bilang target karena dia terhadap Jokowi? Iya dong. Kan kita bilang dari awal DP Papa ayah biologis. Oke. Ayah ideologis, Ada dia DP Jadi- Bapak biologis. Oke, berarti terhadap Jokowi. Dan kalau pernyataan Ini seperti- footage-nya nggak boleh buka di itu PSI sih sebenarnya di live itu kalau mau suka ini ada hambat ada, jadi bukan rahasia umum sebenarnya. Cuma kan yang dia mendengarkan itu biasanya cuma orang-orang internal. Oke. Jadi itu digodok Oke, di kalau- internal. Kalau hal seperti itu kita mampu terima. Kita bisa Maksudnya terima. Memang ya secara terang-terangan menjelaskan bahwa hal-hal seperti itu fakta dan maksudnya dia Ya. bisa dipilih karena memang karena memang anaknya Pak Jokowi begitu dah. Betul. Sebenarnya keren ngomong pertanyaan karena
tidak banyak yang bertanya, cuma orang-orang kritis yang bertanya begini, nyinyir dong, doh kayak apa ini bocil 2 hari KTA, so tiba-tiba. Oke, ini kan Iya. pembenarannya seperti inilah. Iya, Ya, tetapi yang nggak pusing dengan itu banyak, dan beliau membuktikan dari 1,8 jadi 3,8. Padahal waktu Giring masih pegang, meskipun torang so lolos verifikasi, torang pe survei itu malah turun di 0,8. Mana mau sampai 4% bagaimana? Mau mimpi Grace Natali duduk di DPR RI bagaimana kalau beliau dua kali bertanding 2 kali menang tapi tidak bisa duduk gara-gara PT 4%. Nah, kalau dari Berarti merupakan juga salah satu strategi Iya. politik untuk mencapai kemenangan. Iya. Makanya orang targetkan karena Mas kalau Kaisang. yang kita tangkap tadi seperti itu Nodil, bahwa langkah dan yang dilakukan oleh PSI ini bagian dari strategi politik kan, dan kita Iya. bisa mampu menerima itu. Tuh kita mau tanya balik. Menurut Ngoni sekarang Kaisang bagaimana memimpin PSI? Sebelum kita sebelum Menurut kita ya, so lumayan loh, so dari 2023 ini so 2025 masih dia. masih belum nampak aja DP kinerja yang Oke. lebih radikal ya, maksudnya lebih terlihat lah, Ya. lebih spesifik. Karena kan tidak Tapi diekspos masalah internal, tidak diekspos. tapi untuk ya. kemajuan partai dipengaruhi beliau ketum-ketum. Kalau kemajuan Ada tetap. partai secara angka di kepemimpinan beliau, ya data membuktikan itu. Maksudnya itu terang akui dah. Iya kan? Itu dan tapi secara spesifik dia sebagai ketum, kebijakan atau apapun itu yang mengenai dia sebagai memegang marwah sebagai ketua umum dari PSI masih belum terlihat. dibanding Grace Natali masih jauh. Kalau menurut kita, Ini kan sorry, pendapat pribadi. kita dibanding kepemimpinan Sis Grace yang Oh memang itu keren. dan itu diakui toh. Oh iya. Nah, betul. Nah, mungkin yang Living kita mau legendnya tanya. PSI. Yang mungkin kita tanya ini dasar ideologi dari PSI sendiri loh. Pandangan dari Kak Yohan aja tentang isu-isu Jokowi saat ini yang orang tahu lah isu-isu Jokowi saat ini. Tadi Kak Yohan sempat bilang bahwa ada yang bilang PSI ini Pak Jokowi. Nah, mungkin Yang lebih mana? spesifik yang Mulyono, baru ijazah, Oke, isu nasional baru kok ini memang. dia masih memegang kendali RI 8 Iya. RI 8. RI 8 ya toh. Bagaimana dong sebagai penganut Jokowisme menilai Partai hal-hal. penganut Jokowisme. Oke ya, partai penganut Jokowisme. Tapi sebelum kita mulai partai penganut Jokowisme, Kalau secara pribadi. secara kader partai Kak Yohan, apakah penganut itu juga? Penganut nasionalisme mah kita bukan. Oh, penganut- nasionalis. Yes. Nasionalis. Oke, nah tapi kalau Ya kan PSI nasionalis. tapi kalau dengan penganut tadi yang kita bilang Jokowisme tadi, bagaimana Kak sebagai kader partai menyikapi isu-isu yang beredar tentang Ini pinggir jurang sih kita mau bilang, karena secara pribadi ya kita pernah. secara pribadi aja? Kita pernah mengeluarkan isi kepala. Cuma kata tamang-tamang sendiri bahwa Pak Jokowi itu torang pe kartu as sebenarnya untuk membesarkan partai. Oke. Karena bukan cuma orang. Partai lain kalau Pak Jokowi masuk agak euforia, masalah pro kontra di tuh yang bilang ijazah dan segala macam itu orang tidak akan pusing. Nah, yang penting beliau ada di perahu itu, yang di perahu itu akan bersenang-senang. Kan begitu. Nah, Cuma kan problematika saat ini kan bahwa Jokowi kan sampai saat ini belum punya partai, tidak terafiliasi dengan partai kan saat ini. Terakhir kan PDIP, ya kan. Jadi kalau mau bilang secara data pun kita belum bisa memverifikasi itu bahwa itu betul menurut kita bahwa ketika dia masuk di partai itu DP lonjakan akan mau terjadi ekstrim DP lonjakan kepuasan dari masyarakat Nah, bagaimana kalau Kak Lia itu itu balik lagi di masalah kita punya pendapat pribadi tentang ketika Pak Jokowi itu sangat kental dengan PSI sama dengan Jokowi sama dengan PSI, kan begitu. Oke, iya memang itu yang Iya sering ya? yang brandingnya kan begitu. Brandingnya memang begitu. Brandingnya begitu. Buat kita pribadi itu bukan hal yang tidak bagus. Kita juga menikmati DP efek. Oke. Lebih gampang mau jual. Dan pastilah di tiap tongkrongan pasti dipertanyakan iya. muncul tuh. Kalau orang bicara algoritmanya Pak Jokowi nggak usah tanya. Ya betul. Bapak Di mana pancing ada sekali, ya, yes. betul. Itu masalah itu. Tetapi memang PSI
jadi bumper otomatis. Dengan segala fitnah, dengan segala pro kontra, dengan segala kecaman, dengan segala tuduhan yang ditujukan ke beliau. Yang jadi bumper siapa selama ini? PSI. Dari dulu sih, dari dulu. Dari dulu. Semakin kesini kan semakin besar DP gelombang itu. Oke. DP gelombang penyerangan. Dan kita pernah menyeletuk begini, kita bilang begini. Sebenarnya Pak Jokowi kalau masuk 4 orang itu berat loh. Ini pendapat pribadi. Kenapa? Karena orang akan sibuk jadi bumpernya Pak Jokowi. Orang akan sibuk ya mau nggak mau karena mesti bela. Ini Bapak, apalagi kalau dia sudah di dalam. Betul. Dan DP bocoran kan ketua Dewan Pembina itu masih Mr. J. Itu ada di medsos-medsosnya. Iya. Apakah Jokowi atau Jeffrey Giovanni sama-sama J? Nggak tahu. Ya. Kita sendiri nggak bisa kasih statement apa-apa kalau masalah itu. Nggak tahu. Orang nggak tahu apalah orang ini. Ini kayak Mr. X ya, tapi ini Mr. J. Masih tanda tanya ya. Tapi sesimpel kita tanya begini, yang kita heran kadang-kadang orang itu selain bias itu standar ganda. Karena kita di PSI, kita mama dan papa itu mendukung kita di PSI, dorang jadi PSI. Itu pun sebaliknya misalnya tapi papa lalu Demokrat. Sering dengan orang Demokrat. Ya mama maksudnya menikmati karena mama kartu secara tidak BUMN. langsung. Iya. Oke. Sekarang ketika Kaisang ketua PSI, ketum PSI. DP papa dukung itu hal yang wajar atau enggak wajar menurut nih? Apakah dia ada di dalam atau tidak di dalam? Apakah dia legal atau tidak legal secara SK? Make sense nggak itu? Kalau nggak sampai anak ada di partai politik situ, kok nggak nanya nggak dukung? Kalau kita sih punya pandangan berbeda sih bahwa kalau kita di rumah orang itu beraneka ragam Ya, pilihan politik. nggak masalah. Jadi tidak tidak menjadi turunan ketika misalnya kalau mama di rumah partai A dan tidak semerta-merta kita harus A juga. Iya, tapi kan Tapi ada yang tidak dukungan, begitu. maksudnya Tetapi ada yang tidak begitu. Iya. Dengan apa rumah Ya, begitu. Betul. Jadi kalau tanya ke kita tidak menanggapi iya. itulah. Kita pertama Marka Ion kami pertanyaan wajar toh berarti ketika seorang ayah dukung DP anak Yes. begitu. Kalau ayah dukung anak wajar. Iya. Oke. Sesimpel itu kan. Tapi kalau mau menyamaratakan anaknya PSI terus ayahnya PSI. Oh nyanda dia mendukung. Makanya kita bilang apakah dia legal atau tidak legal di SK? Ya. Nggak pusing. Yang penting yang tak dukung sekarang tapi anak kok. Secara biologis kan ini Ya hubungan karena biologis. tapi anak dari PSI ya Oke, sudah kita betul. dukung satu kali. Ya betul itu sepakat. Ya. Ha. Apa lah dia lo? Tapi orang sudah ada rasa ini 1 jam. 1 jam. Orang baru udah bercerita Serius? tadi. Serius? 1 jam. 1 Orang jam. baru bercerita tadi tentang PSI dan apa yang terjadi di nasional. Tuh isu nasional kok lebih Belum ke tepatnya. isu daerah. Belum ke isu daerah. Kebijakan. berapa lama? Iya kebijakan. Berapa lama? Berapa? 1 jam. Ush. 1 jam baru. Siapa mau dengar tompel lamu ini dia? Kita yakin orang kan hari ini menurut kita hari ini orang berdiskusi tentang pengenalan politik dan mohon maaf kalau sudah singgung-singgung ke sampai nasional. Tapi Nggak apa-apa sih. intinya kan bahwa orang ingin mengedukasi masyarakat atau generasi muda bahwa meleklah politik. Ya. Betul. Ya kan? Harus. Politik. Bahwa Harus. orang politik itu kebijakan PPh berapa persen dari orang pepotongan. Cari tahu. Cari tahu bahwa itu dari kebijakan. Minahasa nak punya perda sampah tahu nggak nih? Ya, itu dari kebijakan, ya kan? Jadi politik ada untuk hal-hal seperti itu dan tujuan dari orang berdiskusi hari ini ya untuk mengedukasi di posisi itu. Ini baru DP apalah DP awal-awal lah. Dan Ajaklah yang lain gitu. Ada. orang masih ada mau part 2 Ayo. di sesi selanjutnya karena ini berhubung. Biar masyarakat punya pilihan. Ya, Kan partai politik mewakili ideologi Ada minggu depan masyarakat. ada dari salah satu partai juga yang orang mau undang dengan DP dasar pemikiran. Cuma orang tetap terbuka ketika ada orang-orang maksudnya yang dari partai-partai lain yang ingin berbicara, orang terbuka. Mungkin mau tutup Jos toh, mau closing statement dari Kak Yohan Jo masih tentang politik. Ya toh. Kira-kira orang anak muda harus Agak kayak DP pemantik. Harus apa? Harus politik. Iya. Melek politik. Kenapa? Bukan lagi cuma kenapa, Iya. tapi harus lebih apa radikal kah atau ya kan mengakar lah tentang politik. Pernah ada kontennya ini Bagus Mulyadi. Oke, Bagus Mulyadi. Pemerintahnya torang
adalah cerminan dari masyarakatnya. Oh. Selama ini torang protes, kenapa torang pe pemerintah begitu? Torang tidak berkaca, yang pilih pada orang siapa, yang menentukan dorang dari ranah sesimpel DPRD kabupaten siapa. Jadi kalau torang selalu tunjung, oh ini kok pesalah, ini pesalah, tidak sadar bahwa itu Ya, juga torang pe pilihan. Iya, betul. Torang masih pragmatis 80%. Benar? Betul. Jadi kalau torang 90. mengharapkan, tuh kan, torang mengharapkan pemerintah yang bagus, pemerintah yang bersih, sedangkan torang ndak melek politik, torang ndak tahu dorang ini udah jual apa torang cuma pilih dari amplop apalagi. Janji manis. Ya janji. Ketebalan Sudahlah amplop. kalau janji manis, Beras berapa kilo? minyak berapa liter? Saya masuk di PKH biarnya ndak miskin. Iya. Kan begitu. Itu banyak sama panjang. Jadi kalau melek politik kan harusnya torang jadi lebih bijak untuk memilih. Jadi kalau mau mengharapkan perubahan, kayaknya kita rasa kita pun ndak seoptimis itu. Yang kita harapkan sekarang adalah memutus mata rantai. Jadi generasi selanjutnya itu tidak lagi mewarisi apa yang torang udah praktekkan sebelum ini. Jadi buat kita itulah pentingnya partai politik melakukan edukasi politik. Pendidikan politik itu ya harus dari partai politik. Jadi undang Katuno yang lain kan ideologi yang lain juga harus. Kalau ndak dengar dari internal, aku juga nggak tahu dari tadi yang kita dari cerita kan. Iya betul. Ndak banyak diangkat di mana-mana. Jadi melek politik biar nanti orang bisa memilih lebih bijak. Biar nanti orang pemimpin juga lama-lama bersih tuh air kotor ngana sirang terus dengan air bersih lama-lama. Jadi bersih. Jadi mungkin itu. Ya di 1 gelas kopi kalau 5 kalau gelas air satu putih. ceret air putih Selesai itu 1 gelas kopi. Iya. Jadi itu. Oke. So closing yang sangat baik untuk orang pe tamang-tamang yang suka menonton patoran. Bahwa orang mesti melek politik karena segala kebijakan apapun yang pemerintah backing itu jangan salahkan kalau misalnya dorang yang nggak mau bikin perda karena ya dorang pe kemampuan cuma sampai situ. Dan siapa dong sampai situ ya karena orang yang pilih. Ya, makanya tolong dukung yang dirasa mampu bukan yang udah bawa doi. Iya. Sedap. Dan teman-teman kontribusi sangat-sangat diharapkan negara ini sebenarnya. Jangan bilang ini bukan apa-apa toh. Anak muda sangat-sangat diharapkan untuk ya orang sama-sama melek terhadap politik karena itu yang sangat penting sebenarnya, yang orang pikir itu enggak penting begitu. Betul. Sudah nah ini. Makasih banyak, sampai bertemu di episode selanjutnya. Dengan Kak Yohan. Yohan ya. Tunggu ulang.